Orang itu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini loh, hadis kayak gini Pak. Hadis itu didengar, bukan didownload. Nah ini saya tahu lagi. Hadis itu didengar, bukan didownload. Paham nggak maknanya? Ngaji itu ada gurunya, bukan nyari di internet. Oh, alhamdulillah saya sudah belajar. Berapa hadis? Dari mana? Internet. Download berarti ya. إسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Hadis kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat untuk melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan dengan pengajian Riyadhus Shalihin. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kita umur yang barokah, berikan rezeki, ya, berikan anak yang soleh dan solehan. Yang utama semoga Allah mengasih semua utama-utamanya. Yang punya masalah semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan untuk kita semua semoga istiqomah menjalankan perintah Allah SWT, mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-hadiniyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi insyaallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 802. Belajar hadis dari sahabat Sahal bin Abdullah, bagian kedua. Karena kemarin hadisnya panjang, jadi kita sambung untuk minggu ini ya. Jadi lanjutan hadis yang kemarin. Sumamaro bina yauman akhar. Faqala lahu Abu Darda kalimatan tanfa'ana wala tadurru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: ni'mar rajul Quraimun al-asad laula tulu jumati wa isbadu isari. Fabalagha dalika Quraim fa'ajjala fa'akhadha safratan faqata'a biha jumatahu ila udunaihi wa rafa'a izarahu ila ansafi saqaihi. Artinya selanjutnya pada hari yang lain lagi orang itu, yaitu sahabat Sahal bin Abdullah berjalan pulang melalui kita. Kemarin kita bahas Sahal bin Abdullah itu sahabat yang pendiam. Ya pokoknya pulang sholat ya pulang, kerjaannya cuma sholat, zikir, baca Quran, jarang ngobrol, jarang bergaul dengan sahabat-sahabat yang lain. Jadi istilahnya lebih senang apa? Mentaati Allah dengan cara dirinya sendiri. Jadi nggak bergaul. Namun walaupun beliau seperti itu Pak, hadis yang didapat oleh sahabat Sahal bin Abdullah itu banyak sekali. Di antaranya di sini Abu Darda mendapatkan hadis yang begitu banyak dari satu orang sahabat, namanya siapa? Sahal bin Abdullah. Abu Darda berkata kepadanya, sudilah kiranya engkau menguraikan suatu uraian yang dapat memberikan kemanfaatan kepada kami dan tidak pula membahayakan. Jadi sudah kita sampaikan kemarin
adab kalau ketemu orang alim itu minta ilmu. Ya, minta ilmu itu adalah adabnya jika bertemu orang alim. Jadi bukan minta foto Pak ya, tapi minta apa? Ilmu. Ya, orang itu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim al-Usaid. Jadi kalau Nabi sudah mengatakan seperti ini Pak, berarti Khuraim itu bukan orang sembarangan. Karena Khuraim ini dapat sanjungan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Andai kata tidak panjang rambut kepalanya dan tidak pula memanjangkan sarungnya. Jadi ini kalau bahasa Kiai saya itu bilang awalnya muji tapi diakhiri dengan kritikan. Dan itu nggak masalah Pak. Contoh simpel, sampean itu wong apik, kamu nggak pelit. Nah, kalau ngomong kamu orang jelek karena kamu pelit, orang akan tertekan. Orang itu akan tersinggung. Mas, kamu tuh orang jelek karena kamu pelit. Tapi kalau kalimatnya diganti, kamu itu sebenarnya orang baik. Dan terus kamu nggak pelit. Jadi sebenarnya sama Pak. Kamu itu pelit, kamu itu jelek, ya kan? Sama kamu sebenarnya orang baik. Kalau tidak pelit, berarti kan disuruh menghilangkan sifat buruknya saja. Lah maka di sini Nabi bilang, Khuraim itu orang baik, bagus orangnya. Andai saja rambutnya tidak gondrong. Jadi kalau di sini Jumah itu gimana Pak? Jumah itu rambut panjang sampai nutupin muka. Jadi kalau bahasa sekarang itu gondrong tapi nggak teratur gitu Pak. Ya kalau ada orang rambutnya gondrong rapi-rapi sih nggak masalah. Nabi sendiri rambutnya panjang sampai pundak Nabi. Tapi Nabi kan rapi gitu loh. Nah ini Khuraim al-Usaid ini dia rambutnya panjang, sudah nggak tertata panjang lagi sampai mukanya pun juga tertutup dengan rambut tersebut. Ya biasanya yang ngikutin model-model kayak gini kan anak-anak rocker. Nah itu modelnya kayak gitu. Zaman dulu, zaman saya masih nyantren itu hampir semua santri itu gondrong Pak. Zaman dulu, mungkin Bapak masih ngalamin ya. Zaman dulu itu gondrong itu ikoniknya. Zaman dulu. Sekarang gimana Pak? Kalau gondrong sekarang? Nah, zaman dulu santri rata-rata gondrong. Dan dulu saya juga senang rambut panjang. Dulu waktu masih mondok. Tapi makin kesini eranya makin berubah. Jadi santri-santri yang dulu suka gondrong sekarang jarang Bapak temui santri rambutnya gondrong. Bukan karena nggak boleh mondok, tapi memang mereka nggak senang panjang Pak. Mereka lebih senang rambutnya rapi gitu. Nah, nanti kita bahas hukum rambut panjang itu gimana, kita bahas nanti. Yang kedua, tidak memanjangkan sarungnya, karena ini hadis masih membahas tentang isbal ya. Jadi Khuraim al-Usaid itu sebaik-baik laki-laki kalau rambutnya tidak panjang sama sarungnya tidak menutupi mata. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sampailah pada Khuraim. Jadi Nabi mengatakan kepada orang lain itu menyampaikan kepada Khuraim. Ini nasihat yang bagus gitu Pak. Jadi termasuk cara menasehati orang itu bukan langsung ke orangnya. Mungkin kita bisa lewat orang lain yang dia hormati. Contoh kalau Bapak ingin negur lurah, ya jangan langsung ke lurahnya. Bisa lewat stafnya lurah. Pak Lurah, ini ada yang ngasih saran. Kan lebih asik kayak gitu. Ya, atau mungkin Bapak kalau nggak senang dengan DKM, jangan masuk ke DKM-nya. Bilang saja ke pengurusnya, temannya DKM. Kalau nanti sampaikan ke DKM begini-gini, lebih enak. Ya. Adapun nanti ditanggepin atau tidak, yang penting kita sudah menyampaikan. Dan di sini Nabi mengatakan demikian, berarti kan rambut gondrong terus isbal itu sebenarnya nggak masalah Pak. Cuma mengurangi kesempurnaan saja gitu bahasanya. Ya. Jadi yang rambutnya panjang ya no problem. Ya. Cuma mengurangi apa? Kesempurnaan atau kerapian. Lalu cepat-cepat dia mengambil pisau, kemudian dia memotong rambut kepalanya dengan pisau tadi sampai pada kedua telinganya, serta mengangkat sarungnya sampai di pertengahan kedua betisnya. Ini sahabat.
Sahabat ini sekali dapat teguran langsung berubah. Ini sahabat. Ini menunjukkan kalau cintanya sahabat kepada Nabi itu udah luar biasa. Kadang kita ini sering ditegur sama kiai, sering ditegur sama ustaz, tetap aja masih jalan. Dulu guru saya itu ngasih tahu gini Pak, ketika ada seorang memberikan nasihat atau teguran, namun orang yang ditegur kok tidak berubah, itu masalahnya dua saja Pak. Yang pertama, mungkin yang negur itu kurang ikhlas. Nah, yang negur ini kurang ikhlas, sehingga kalimat nasihatnya atau tegurannya itu tidak tembus kepada yang diberi nasihat. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa teguran itu tidak manfaat? Karena memang yang ditegur itu menutup diri dari kebaikan. Ya mungkin karena dosanya terlalu banyak, sehingga nasihat kita nggak masuk ke dalam dirinya. Sehingga bagaimana caranya negur yang baik gitu? Cara negur yang baik adalah dengan mengajak dia untuk bertobat, gitu loh. Nah, Nabi itu kayak gitu. Nabi itu malah lebih sering mengajak orang untuk tobat daripada memberi nasihat. Nabi karakternya. Ya, jadi bahasanya ini, kalau kita ikut pengajian Rasulullah, antara ceramah dan praktek itu lebih banyak prakteknya, gitu loh Pak. Contoh kayak Nabi ngajak sholat, ceramah sholat sama sholatnya Nabi banyakan mana? Banyakan sholatnya Nabi kan? Artinya Nabi itu lebih senang mengajak orang untuk praktek, gitu loh. Karena praktek ini akan lebih berpengaruh kepada jiwa seseorang. Kalau nasihat mungkin akan masuk di telinga, tapi kalau praktek langsung Allah sendiri yang turun tangan Pak untuk merubah orang tersebut. Ya makanya ini sahabat begitu dapat teguran langsung rambutnya dipotong pakai pisau, terus apalagi sarungnya dinaikin ke atas. Jadi nggak perlu dipotong kalau sarung, karena sarung itu tinggal dinaikin. Ya, kalau celana juga harusnya harus dipotong kalau celana itu, tinggal digulung gitu kan, simpel sebenarnya. Kalau dipotong-potong rusak itu, rusak bahan itu kan juga nggak bagus sebenarnya. Islam itu tidak menyenangi kerusakan. Jadi kalau dipotong ya jangan dipotong, dilipat saja. Ya, tidak dilipat ya nggak masalah. Kan kita ada bahas bahwa isbat itu tergantung orangnya. Tak baca lagi. Sumamaro bina yauman akhor ya. Faqala lahu Abu Darda kalimatan tanfa'una wala tadurru. Pada suatu hari yang lain lagi orang itu berjalan melalui kita pula. Lalu Abu Darda berkata kepadanya. Berarti ini intinya ngaji tapi sambil ngobrol Pak. Nah ini pulang dari masjid ngaji dulu yuk. Nah ini kayak ini Sahal bin Abdullah dengan Abu Darda. Ya. Jadi pengajian itu sudah ada sejak zaman Rasul. Cuma metodenya itu nggak seperti kita. Kalau kita kan bikin pengajian resmi seperti ini ya, di gedung mana, di hotel mana, di tempat mana. Nabi itu di mana-mana ngaji. Bahkan Nabi ketemu sahabat di pasar, maka pasar ini bisa jadi tempat pengajian. Bahkan Nabi ketemu sahabat di tengah jalan, Pak. Tengah jalan itu bisa jadi tempat pengajian. Kenapa? Karena kebaikan itu jangan menunggu tempat. Pak, saya mau ngasih bapak nasihat, tapi tidak di sini. Di mana? Kita harus ketemu di mana dulu. Nanti keburu orangnya tidak ketemu, akhirnya jadi bapak ngasih nasihat. Ya, kebaikan atau nasihat itu nggak usah nunggu tempat. Di mana kamu ingin memberi nasihat dan kondisinya bagus, silakan. Maka di sini, ketika ketemu lagi, ayo. Sudilah kiranya Anda memberikan sebuah uraian kepada kita yang dapat memberikan kemanfaatan kepada kita dan tidak pula membahayakan Anda. Artinya kalau bisa ngajinya jangan lama-lama. Ini lo ngaji bentar banget Pak. Satu hadis doang pulang. Orang dulu tuh ngaji itu sebentar tapi sering. Bapak mungkin ngalami ya. Waktu masih kecil habis maghrib ngaji di tempat Pak Ustadz itu lama atau bentar? Sampai kapan Pak? Sampai isya kan?
Dan itu bapak ngajinya pasti nggak nyampe isya, pasti selesai baca ngobrol sama teman. Saya dulu bapak saya kan guru ngaji kan. Jadi kita datangnya habis maghrib ke rumah ustaz, bawa Quran. Terus kita ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Paling cuma 4 baris, 5 baris, habis itu sudah bangkit. Terus kita ngobrol sampai isya itu. Tapi manfaatnya Pak luar biasa. Anak-anak zaman dulu yang ngajinya cuma maghrib sampai isya itu ke bawah seumur hidup. Rasanya itu. Ya, jadi ngaji itu nggak harus lama-lama, nggak harus panjang, tapi sering. Nah ini penting. Ada orang ngaji sampai 2 jam, ya ngaji sampai berapa? 2 jam pegel badannya itu, capek. Dalam waktu 2 jam kan belum tentu ilmu bisa masuk langsung itu Pak, susah ya. Dikit-dikit kayak kita makan sekali sebaskom apa sepiring dulu? Gimana Pak? Sebaskom langsung habis apa sepiring dulu nanti kurang nambah gitu? Lebih asik yang mana juga? Sepiring ya. Ngaji juga sama. Nabi dulu kalau ngajar itu nggak panjang-panjang. Makanya ngaji ba'da maghrib sampai isya itu saya setuju banget. Dulu di sini ngaji ba'da isya. Ba'da isya itu yang capek sayanya. Karena nggak bisa dibatasi Pak. Kalau lagi asik ya bisa malam ya kan. Kalau pembahasannya sederhana ya pulangnya cepat. Tapi kalau maghrib sampai isya kan simpel. Pokoknya Anda berhenti ya kan enak. Itu apa ngaji-ngaji yang ba'da isya itu kadang bisa 9:30, kadang bisa jam 10, ada yang nanya nggak bisa sampai jam berapa itu ya kasihan semua ya ustadznya, kasihan, kecapean, bapaknya juga yang ikut pengajian juga, waduh nanya lagi juga ulang-ulang ditanya. Ya maka bagus ngaji itu jangan lama-lama, tapi sering, rutin lah bahasanya. Ya. Nah ini juga sama, ketemu Sahal bin Abdullah 1 hadis, besok ngobrol lagi 1 hadis, enak sebenarnya ngaji gitu Pak. Ya, nah ini maka bagus, makanya saya tak batasi 3 lembar, 3 lembar standar. Kalau nggak sampai 10 lembar kan apa-apa, ya 3 lembar saja. Tak baca lagi. Orang itu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ini hadis kayak gini Pak. Hadis itu didengar, bukan didownload. Nah ini saya tahu lagi. Hadis itu didengar, bukan didownload. Paham nggak maknanya? Ngaji itu ada gurunya, bukan nyari di internet. Oh, alhamdulillah saya sudah belajar. Berapa hadis? 10 dari mana? Internet. Download berarti ya. Dan nyari di Google. Nanti riwayatnya gimana? An Google ya repot kayak gitu Pak. Ngaji itu didengar, bukan didownload. Artinya bahkan sahabat Imam Syafi'i Pak, perlu saya kasih tahu, Imam Syafi'i sebelum belajar kitab Muwatta kepada Imam Malik, beliau itu sudah hafal Muwatta sudah hafal dan sudah paham. Jangan dipikir Imam Syafi'i nggak paham terus ngaji biar paham, enggak. Muwatta yang tebelnya seperti Al-Quran ditumpuk 2. Saya dulu pernah ngaji di pondok saya di kitab Muwatta waktu kita daurah tasawuf. Ya, jadi di pondok Payaman, di pondok kami dulu itu kita ngaji kitab Muwatta tebel banget segini Pak kitab Muwatta. Itu Imam Syafi'i hafal paham. Kenapa Imam Syafi'i tetap ngaji sama Imam Malik? Karena orang hafal paham nggak punya guru, gurunya setan. Maka beliau tetap harus ke Imam Malik. Kenapa? Nanti kalau ditanya kamu dari siapa? Dari Muwatta. Muwatta gurunya siapa? Saya ngaji langsung sama Imam Malik. Gitu Pak. Jadi ngaji itu memang nggak seperti kita baca berita. Baca berita boleh di-download. Baca berita boleh lewat media, tapi ngaji memang harus didengar langsung. Duduk dengerin. Saya dulu ngaji sama guru saya ya gitu. Duduk dengerin terjemah. Nah, Imam Syafi'i gitu juga. Muwatta hafal, tapi kalau beliau hanya sekedar paham dan hafal, nanti nggak punya guru. Di guru
Imam Syafi'i baca, kata Imam Malik ya betul seperti itu keterangannya. Enak gitu Pak. Sampai khatam coba, muatok sampai khatam. Kalau zaman sekarang kayak Bapak sebelum ngaji Riyadhus Shalihin, Pak Ustadz, saya sudah hafal Riyadhus Shalihin dan sudah paham. Kita ngaji pengen nyari sanad saja. Oh cakep. Kalau ada, ya. Kalau ada, kenyataannya kan nggak ada. Ya. Jadi memang orang dulu tuh ngaji dengan guru bukan karena pengen paham Pak. Ngaji dengan guru pengen nyari barokah. Karena memang zaman dulu, zaman sahabat, zaman tabi'in itu ngajinya lewat didengar langsung, bukan ditulis, bukan di-download, bukan. Makanya kalau kita ngaji harus sama gurunya. Apa lagi? Sesungguhnya engkau semua itu akan mendatangi saudara-saudaramu, yakni sesama kaum mukminin. Maka perbaguskanlah kendaraan-kendaraan. Ini termasuk perintah Nabi Pak. Nabi itu walaupun hidupnya sederhana, tapi kendaraannya bagus-bagus. Ya, jangan sampai Bapak punya kendaraan yang membuat orang itu jadi kasihan sama Bapak. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau bisa kendaraannya itu nggak dikasihani orang. Jangan sampai Pak Ustadz gantilah motornya ada jelek. Jangan sampai ada orang kayak gitu sama kita. Kalau Bapak bisa, Bapak beli yang bagus. Khususnya kendaraan. Tujuannya bukan pamer Pak di sini, kita baca ini. Ya, perbaguslah kendaraan-kendaraanmu, serta perbaguslah pula pakaian-pakaianmu. Jadi pakai baju juga yang rapi, yang bagus. Sehingga engkau semua itu seolah-olah bagikan tai lalat yang ada di wajah sebagai hiasan untuk wajah. Artinya kedatangan kita itu menghiasi, bukan mengotori. Contoh, Bapak datang ke acara kondangan pakai baju yang rapi, pakai baju yang bersih, sehingga yang undang dia senang, yang diundang juga senang gitu loh Pak. Contoh, Bapak tak undang di acara nikahan, tapi Bapak pakai baju yang nggak bagus. Akhirnya yang undang menjadi malu. Mas, itu tamu dari mana? Teman saya. Kok kayak gitu sih penampilannya, kan nggak enak. Jadi menghiasi. Jadi pakai baju yang bagus, kendaraan yang bagus. Tujuannya untuk menyenangkan saudara muslim. Niatnya nih Pak, bukan niat untuk batoro ya. Batoro itu sombong bukan. Bukan niat pengen pamer kalau Bapak punya mobil bagus, bukan. Enggak harus model baru, yang penting mobilnya enak dilihat. Gitu loh. Kalau orang dulu suka mengatakan mobil itu enggak harus bagus, yang penting bersih. Gitu loh. Baju enggak harus mahal, yang penting enak dipandang. Kalimatnya seperti itu. Ternyata itu ada hadisnya. Dan ini dari Rasulullah Pak. Artinya kalau kita pakai baju yang bagus di acara pengajian, kita pakai baju yang bagus di acara kondangan, kita pakai baju yang bagus di acara arisan, itu ada hadisnya. Ya, bukan Pak, bukan pamer. Supaya apa? Kedatangan kita menjadi hiasan untuk saudara kita yang lain. Biar adik Bapak nggak minder. Bapak datang ke acaranya. Itu siapa yang datang untuk mobil cakep? Kakakku itu. Gitu loh Pak. Itu yang datang siapa itu? Bajunya rapi, pakai jas. Oh itu temanku. Nah, kan itu enak. Jadi kedatangan itu menghiasi, bukan memperkeruh suasana. Mungkin ada beberapa ahli tasawuf. Yang penting kan hatinya Ustaz. Baju nggak masalah, iya. Cuma kan nggak enak toh Pak. Nggak nyaman bagi sekitarnya toh. Ya, tetap bukan penampilan nomor satu. Tujuan kita adalah menjadi penghias seperti tai lalat pada wajah manusia. Wajah itu kalau polos nggak cakep, tapi kalau dikasih tangan jadi kelihatan ganteng gitu. Yang perempuan jadi kelihatan manis. Tapi kalau tai lalatnya kebanyakan, wah repot. Kan penghias namanya. Artinya baju Bapak boleh cakep, boleh rapi, tapi jangan terlalu terlalu mewah. Akhirnya malah bukan jadi rapi, malah jadi norak. Gitu loh, paham kalimat ini insyaallah ya. Mobil memang harus bagus, tapi jangan terlalu bagus sehingga akhirnya malah jadi seperti sombong dan lain sebagainya.
Jadi pakai kendaraan yang bagus, tapi nggak harus terlalu mahal. Pakai baju yang bagus, tapi nggak harus terlalu mahal. Cari yang sederhana, murah, tapi enak dilihat. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai kepada keburukan, baik dalam ucapan, pakaian, tingkah laku dan lain-lain. Dan Allah juga tidak menyukai sesuatu yang sengaja dimaksudkan untuk mengakibatkan keburukan. Terus ada lagi. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad yang hasan, sanadnya bagus. Kecuali Qais bin Bishr, maka para ahli hadis berselisih pendapat tentang dapat tidaknya dia dipercaya atau tentang kelemahannya dalam membawakan hadis. Imam Muslim pernah meriwayatkan orang ini. Jadi pembahasan hadis sahih dan tidak sahih itu bukan dari Bukhari Muslim, Pak, tapi dari mana hadis itu didapat. Kalau mendapatkan hadis itu ada satu rawi periwayat yang di situ punya kekurangan, maka hadisnya jadinya dhaif. Contohnya rawinya hafalannya lemah, kalau ngafal suka lupa, itu hadisnya dhaif itu. Maka hadis yang sahih itu rawinya harus seperti Imam Bukhari, rawinya harus seperti Imam Tirmidzi, hafalannya bagus gitu loh Pak, nggak pernah lupa. Karena kalau orang pelupa menyampaikan sesuatu, takutnya ada yang ketinggalan. Harusnya 5 baris, karena dia pelupa, jadi yang disampaikan berapa? 4 baris. Nah, itu hadisnya jadi dhaif nanti. Harusnya 4 baris, karena dia pelupa, yang disampaikan cuma 1 baris. Ya, makanya hadis dhaif dan tidak dhaif itu sebenarnya sama-sama dari Nabi, Pak. Cuma kalau yang sahih itu tingkatan rawinya bersih semua, rawinya jus semua, itu hafalannya bagus, akhlaknya juga bagus, sehingga hadisnya menjadi hadis yang sahih. Nah ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, walaupun ada rawi yang masih diperdebatkan, tapi hadis ini layak untuk kita amalkan. Yang kemarin-kemarin ya tentang masalah boleh nggak memakai nama ayah untuk nakut-nakutin orang kafir, jawabannya boleh. Terus yang seterusnya. Keterangan dalam hadis ini disampaikan sesungguhnya memanjangkan rambut melebihi pundak dan isbal pada pakaian akan membuat seseorang terlihat tidak rapi dan tidak layak mendapatkan pujian. Dan juga bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia. Makanya rata-rata pejabat itu jarang yang rambutnya panjang, Pak. Karena memang rambut panjang itu identik kurang rapi kalau dalam segi kerapian gitu ya. Bukan karena haram, enggak, rambut panjang itu boleh-boleh aja, enggak masalah. Karena keduanya panjang rambut melebihi pundak bagi laki-laki dan isbal dilarang. Ada yang mengatakan haram jika menyerupai wanita dan ada yang mengatakan makruh. Apa bedanya haram sama makruh di sini, Pak? Kalau ada orang memanjangkan rambut tujuannya ingin jadi perempuan, maka haram itu. Apa mas rambutnya dipanjangin mau operasi kelamin? Oh, itu udah termasuk merubah ciptaan Allah itu. Jadi memanjangkan rambut untuk menyerupai wanita itu nanti bahasanya adalah laki-laki yang menyerupai perempuan, haram dilarang. Tapi kalau pakai rambut panjang biar terlihat wibawa, biar terlihat gagah jadi cowok itu boleh. Dengan catatan rambutnya rapi. Tapi kalau rambutnya acak-acakan kayak tadi sahabat Hurairah Al-Usaidi yang sampai mukanya nggak kelihatan, isinya rambut doang, maka hukumnya makruh. Jadi paham ya Pak ya, hukum memanjangkan rambut. Laki-laki boleh panjang yang bagus segini, sepundak. Nabi jarang banget rambutnya melebihi pundak, segini, paling banyak Nabi segini. Dan kenapa Nabi rambutnya panjang? Memang Nabi itu kan badannya bagus Pak. Jadi panjang itu pantas gitu loh. Seimbang. Kalau orangnya pendek, rambutnya panjang pakai helm gitu, ya. Jadi rambut panjang itu juga harus lihat leher. Ada orang yang lehernya panjang itu bagus rambutnya panjang. Tapi kalau rambut lehernya pendek, rambutnya panjang itu nggak kelihatan gitu, ya. Jadi Islam selalu melihat keindahan. Tak baca lagi. Maka sebaiknya ditinggalkan. Dan saya juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam sangat mencintai keindahan dan kerapian dalam segi apapun.
ucapan, pakaian, kendaraan, dan sikap serta akhlak kita kepada manusia. Jadi bapak kondangan pakai baju batik, tujuannya biar cakep, biar gak diomongin orang di acara kondangan, itu boleh dan bagus itu pak. Menyesuaikan dengan kondisi tempat, ya, menyesuaikan kondisi tempat, menghargai yang punya acara, ya, yang menghargai punya acara. Oh, ini acara nikahan nih, pakai baju yang rapi. Biar nanti pengantinnya nggak malu kalau foto, gitu ya. Oh ini acara kantor nih, pakai baju yang dinas, ya, karena ini kantor. Oh ini acara kerja bakti nih, ya. Kalau kerja bakti bapak jangan pakai jas, tuh pak. Kerja bakti bawa jas, ngapain? Kerja bakti pakai kaos yang sekiranya pantas buat kerja bakti, sehingga teman-teman nyuruh juga enak gitu loh. Semisal bapak kerja bakti pakai jas, nanti kan yang nyuruh, ayo pak masuk got, kan nggak mungkin pak. Pak itu gotnya dibersihkan nggak enak, dia pakai jas. Kerja bakti ya pakai baju yang kaos oblong, celana biasa. Jadi enak berbaur seperti itu. Ya pengajian pakai baju yang umumnya orang duduk dalam pengajian. Jadi bahasanya Islam itu kondisional pak sebenarnya. Jadi tidak paten harus gamis di mana-mana. Kondangan gamis, ini gamis, kerja bakti gamis, enggak juga harus batik terus di kantor batik, kerja bakti batik, enggak benar juga. Yang benar apa? Menyesuaikan dengan kondisi. Ya, jadi kalau kondisinya Agustusan, ya jangan pakai gamis. Pakainya ya pak, pakaian-pakaian yang sesuai dengan hari kemerdekaan. Kalau acaranya kondangan, ya kita pakai baju batik lah, biar ketahuan kalau kita mau kondangan di situ. Ya, kalau acaranya ngisi tausiah, ya pakai baju gamis, biar kelihatan apa? Rapi, tampak keislamiannya. Kalau ke kantor, ya pakai jas, pakai baju dinas kantor. Kalau orangnya di kelurahan, pakai baju dinas kelurahan. Itu namanya Islam. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya hadis tadi itu loh. Yang tadi kita baca itu. Innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslimu rihalakum wa aslimu libahasakum hatta takunu ka'annakum samatun finas. Tujuannya apa? Sama itu hiasan. Kita datang untuk menghiasi, bukan untuk berbeda. Ya. Jadi termasuk kalau bapak di acaranya orang-orang nggak mampu, ya jangan pakai baju terlalu mewah. Pakai baju biasa saja. Ini kondisional. Itu namanya Islam. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Hadis nomor 803. Ada yang tanyakan dari jamaah? Tidak ada. Saya lanjut. Mana? Makanya kalau video itu bisa, boleh Ustaz. Kita belajar dari video Ustaz siapa itu boleh. Belajar dari video. Kalau ditanya boleh dan tidaknya ya boleh. Cuma barokahnya lain. Paham kan ini? Bolehkah kita nyari ilmu dari YouTube? Boleh. Tapi berkahnya lain. Pertanyaannya, bolehkah kita ngaku-ngaku jadi muridnya yang ada di YouTube? Nah ini nanti problemnya di sini nih. Kita dapat ilmu dari Ustaz Haji Hidayat, tapi nggak pernah ketemu sama beliau langsung. Terus kita ngaku-ngaku aku muridnya, diakui apa tidak? Kan gitu pak sistemnya. Ngaji kan bersama. Bersama itu harus ketemu. Itu namanya sanad. Seperti kita mondok, berarti gurunya belajar sama ini kan ketemu semua. Kalau ditanya boleh nggak nyari ilmu di YouTube? Boleh, nggak masalah pak. Tapi bapak juga harus punya majelis yang ketemu dengan gurunya langsung. Ya, kalau di YouTube itu memang ustadz-ustadznya membolehkan. Ayo, ini kebaikan siapapun boleh gabung. Namanya dunia YouTube, dunia Facebook, YouTube, di media sosial. Semua ustadz tidak ada yang melarang. Namun kita harus punya juga majelis yang kita ketemu gurunya langsung, ngaji langsung, dikenal apalagi, lebih keren lagi dikenal. Oh, Pak ini untuk interaksi itu loh yang nggak ada di YouTube. Duduk bareng, kumpul dengan orang-orang beriman. Dalam satu riwayat, orang yang kumpul kayak gini pak,
itu akan mengeluarkan sifatnya satu sama lain. Contoh, bapak itu duduk kayak gini, kalau di majelis ini ada orang soleh, bapak bisa ketularan soleh loh. Karena ada yang mengatakan man jalasa janasa. Siapa yang ikut dalam satu majelis, maka dia akan berjenis dengan majelis itu. Senang ikut pengajian, duduk di majelis pengajian, maka sifat-sifatnya orang rajin ngaji itu akan keluar ke kita. Alhamdulillah jadi rajin taat, jadi orang tambah baik, tambah ramah. Itu berkahnya ngumpul, Pak. Makanya kenapa orang yang tidak pernah lihat Nabi tidak boleh disebut sahabat? Kenapa? Karena belum ketemu Rasulullah. Ketemu Nabi langsung titelnya jadi sahabat. Gak ketemu Nabi, tabiin. Ketemu sahabat doang, gak ketemu tabiin juga. Ketemunya tabiin doang namanya tabiin. Tabiin itu kan beda dalam segi ketemu. Jadi kalau ngaji lewat YouTube boleh, tapi berkahnya gak bisa kita dapat kalau ngajinya langsung. Jadi misal Bapak di YouTube ada yang mencintai Ustaz Somad, sekali-kali ikut pengajiannya langsung, ya, biar kita dapat barokahnya. Dapat ilmu dari YouTube nggak masalah, boleh-boleh saja, ya. Cuma tadi nggak dapat berkahnya Pak, ngumpul. Yang kedua ilmunya tidak bersama, karena ngaji lewat YouTube bukan ngaji yang sistem syarat. Kalau syarat memang harus ketemu gurunya langsung, seperti itu. Jadi kalau ditanya boleh nggak kita ngaji lewat YouTube, boleh, tapi harus punya majelis yang ketemu langsung. Ya kan Bapak nggak hanya di sini kan ngaji, Bapak kan ngaji bisa di Al-Taqwa, Bapak ngaji bisa di tempat yang lain. Yang penting ada majelis yang Bapak duduk di situ. Tujuannya apa sih? Biar ketularan berkahnya jamaah yang ikut pengajian. Hadis nomor 803. Batas izar atau sarung bagi laki-laki dalam berpakaian. Sekarang batasannya sampai mana? Kalau seandainya sarungnya dinaikin, itu mentok sampai mana? Gitu loh Pak. Ini kita bahas. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala izaratul muslim ila nisfi sak. Ya, jadi Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sarungnya orang muslim itu sampai ke pertengahan betis. Maksimal sampai pertengahan betis Pak. Kalau ada orang pakai celana pendek, bukan muslim itu bukan gayanya orang Islam. Gayanya orang Islam mentok pertengahan betis, segini nih, ya, segini Pak. Nah, itu namanya Pak, segini. Lebih dari ini, enggak. Itu laki-laki. Perempuan kalau nggak boleh lagi laki-laki. Jadi Bapak boleh pakai celana pendek tapi sampai pertengahan betis, bukan di atas lutut, bukan celana sepak bola aurat gitu. Paham ya? Jadi izarah, sini izar sarung. Jadi paling mentok sampai pertengahan betis udah, ini mentok. Jangan dinaikin lagi, nggak boleh. Udah sampai segini aja. Ini mentoknya segini. Terus baca lagi. Dan tidak mengapa, tidak dosa, tidak salah jika sarungnya dipanjangkan lagi di antara betis dan mata kaki. Diturunin lagi sampai ke atas mata kaki, tapi masih bawah. Kayak gini, kayak saya persis. Segini itu nggak apa-apa Pak. Nah, segini nggak masalah. Diturunin sampai segini nggak apa-apa, boleh. Jadi Bapak yang nggak nyaman dengan celana cingkrang, itu boleh diturunin normalnya celana kantoran. Ini hadisnya. Jadi harus di atas mata kaki, ayo tinggi lagi ya. Repot nanti dimarahin bos ya. Gak bisa saya pakai celana kayak gitu di kantor nanti. Ya. Jadi Bapak turunin lagi nggak apa-apa, turunin lagi sampai batas mata kaki itu boleh. Agak rapi lah bahasanya. Ya. Itu ada hadisnya ini. Jika sarungnya dipanjangkan lagi di antara betis dan mata kaki, maka kain yang menutup mata kaki, maka itu akan berada dalam neraka. Artinya Nabi nggak senang kalau dipanjangin terus sampai nutupin mata kaki. Tapi neraka di sini jangan diartikan haram sesuai hadis yang kemarin ya. Dan barang siapa yang memanjangkan sarungnya dengan penuh kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya kepadanya di akhirat nanti. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Jadi zaman dulu Pak, zaman Nabi ini tak kasih tahu dulu asbabul wurud. Zaman Nabi orang sombong itu yang sarungnya nutupin kaki.
Zaman Nabi, stylenya orang sombong tuh kayak gitu. Kalau zaman sekarang justru dibalik. Zaman sekarang justru stylenya orang sombong itu yang celananya naik sampai kelihatan lututnya. Orang-orang kaya kalau keluar dari mobil tuh Pak, oh itu pakai celana pendek semua itu. Sugih, pakai sendal yang mahal, sepatu yang mahal, pakai celana pendek, tapi keluar dari Alfa, keluar dari Pajero itu rata-rata. Ya berarti kalau zaman sekarang standarisasi sombong itu bukan isbal. Jadi beda zaman, beda pakaian. Zaman di Arab dulu, isbal itu kayak gitu. Apa sombong itu pakaiannya kayak gitu. Makanya Abu Bakar kan sarungnya sering lorot. Ya Rasul, gimana nih, saya isbal juga. Sarung saya selalu menutupi mata kaki. Apa kata Nabi? Kamu gak sombong, gak apa-apa. Paham kalimat ini ya? Jadi sebenarnya masalah ini Pak, masalah ini. Jadi sekarang kita sepakati dulu, di tempat kita orang dikatakan sombong itu apa kira-kira? Dari segi pakaiannya. Biasanya orang-orang itu agak wah gitu ketika pakaiannya bagaimana. Kok bapak ngikutin dia? Berarti sombong. Termasuk nggak mau ke masjid kalau nggak bawa apa gitu kan. Pokoknya kalau nggak bawa apa nggak ke masjid Ustaz, malu saya, sombong. Orang yang nggak sholat juga termasuk sombong. Jadi sombong ini luas, bukan hanya dalam segi pakaian. Kita baca lagi. Gimana? Kalau orang memakai sarung atau baju sampai menyentuh tanah itu Hukumnya. Karena pernah ada yang negur sarungnya sampai tanah, apa kalau untuk sholat ya najis. Oh iya. Ini tak baca. Yang ditanya Bapak ini tidak baca. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, aku pernah melewati Rasulullah dan di saat itu aku memakai sarung yang menutupi kaki. Ini berarti sarungnya memang benar-benar menutupi kaki nih Pak. Ini hadis ini. Maka Rasul bersabda, wahai Abdullah, angkatlah sarungmu. Maka aku angkat sarungku. Kemudian baginda Nabi bersabda, tambahkanlah, angkat lagi. Maka aku menambahnya. Maka setelah kejadian itu, aku tidak pernah lagi memakai sarung menutup mata kaki. Lalu sebagian kaum bertanya, sampai mana diangkatnya? Abdullah berkata, sampai pertengahan betis. Keterangan dalam hadis ini disampaikan bahwa kesunahan, sunnah ya, bagi seorang muslim adalah memakai pakaian yang sampai pertengahan betis. Kalau bapak nggak malu, kalau malu dituruni. Karena dengan seperti ini seseorang akan terhindar dari najis ketika berjalan, dan hal ini juga akan menjauhkan dia dari sifat sombong dan lebih mendekatkan dirinya kepada sifat tawadhu, dan tidak dihukumi makruh jika kainnya dipanjangkan lagi sampai di mata kaki, dan dilarang jika membiarkan menutup mata kaki. Tapi kembali kepada hati tadi Pak. Jadi sebenarnya intinya gini Pak, bapak pakai sarung nutupin mata kaki niatnya apa? Udah itu aja. Kalau niatnya adalah untuk apa? Kesombongan, maka hukumnya haram. Tapi kalau bapak niatnya ya karena memang sarungnya itu panjangan belum sempat dijahit Pak. Ada beberapa orang itu punya gamis kepanjangan. Gamisnya dilipat nggak bisa, karena gamis beda sama celana. Gimana bapak ngelipat gamis? Nggak bisa. Itu gamisnya kepanjangan sampai nutupin kaki. Hukumnya haram apa boleh? Boleh. Kenapa? Dia belum sempat membawa gamisnya ke tukang potong. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum orang yang menggunakan isbal, jawabannya kembali ke pribadinya sebenarnya. Tujuannya apa? Alasannya kenapa? Kalau alasannya sering melorot sarung, Ustaz, saya sebenarnya nggak pengen isbal, tapi sarung saya licin. Kalau tak pakai sarung, kita jalan berapa langkah itu turun lagi, maka itu nggak masalah. Ya. Terus ada ditanya lagi, kenapa gamismu nutupin mata kaki? Oh ini gamis belum sempat dipotong karena dikasih orang ukurannya nggak pas. Nah itu juga nggak masalah. Tapi kalau dia pakai sarung, kenapa dipanjangin? Ini model Ustaz biar terlihat keren ini. Nah itu beda lagi nanti ceritanya. Jadi semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Untuk paling selamat Pak, paling selamat, bapak sarungnya itu di atas mata kaki, tapi jangan sampai setengah. Kalau setengah itu agak malu orang biasanya.
Jadi kita paling selamat ya standar aja yang seperti kita pakai udahlah. Itu insya Allah sudah cukup. Sama ya. Jadi hukumnya tadi tergantung orang gimana. Yang najis tadi belum dibahas ya. Kalau Sholat, iya tuh sholat. nutupin mata kaki. Harusnya sampai untuk tanahnya. Boleh atau tidak? Kemarin sudah dibahas minggu lalu. Kemarin minggu lalu sudah dibahas hukumnya sholatnya sah. Asal dia yakin sarungnya tidak najis. Tapi kalau sarungnya yakin najis gara-gara tadi jalan kemana-mana nyeret sampai kotoran hewan, itu ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau sarungnya bersih, ya nggak ada najis, walaupun nutupin mata kaki tetap sah. Karena kemarin sudah kita bahas hadisnya ya. Asbabul wurud kenapa sahabat disuruh naikin sarungnya itu, nah, itu asbabnya. Satu hadis lagi Pak, ini untuk perempuan ini, hukum isbal untuk wanita. Kalau laki-laki jelas ya, sekarang wanita ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasul bersabda, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, Nabi selalu mengatakan karena sombongnya, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Lalu Ummu Salamah berkata, terus apa yang harus dilakukan oleh wanita dengan ekor pakaiannya? Wanita zaman Nabi itu roknya kepanjangan rata-rata Pak, rata-rata panjang. Nabi bersabda, boleh dipanjangkan ke bawah sepanjang 1 jengkal. Nah, jadi khusus untuk perempuan, ini betis Pak, tengah betis. Untuk perempuan dipanjangin segini. Nah, kalau dipanjangin segini berarti menutupi mata kaki. Paham Pak ya? Dipanjangin khusus untuk perempuan boleh dipanjangin segini. Atau kaki bapak keluar sendiri sejengkal. Khusus untuk perempuan. Ummu Salamah berkata, kalau demikian maka akan terbuka telapak kaki kami. Kalau cuma segitu ya Rasulullah, kami kalau jalan kaki kami kelihatan. Kaki itu maksudnya jempol, gitu loh Pak. Telapak kakinya kelihatan, masih mau. Rasul bersabda, wanita boleh menambah 1 hasta dan jangan melebihi itu. Jadi dari setengah betis ditambah sehasta. Weh, berarti nyeret Pak. Perempuan nyeret itu boleh. Ini hadisnya. Dan bagusnya seperti ini perempuan. Kenapa? Menutup. Ya, menutup karena kaki itu aurat. Kalau tangan malah enggak Pak. Tangan perempuan malah enggak aurat ini. Nah, ini malah enggak. Ini sama ini enggak. Jadi perempuan sholat kayak gini sah. Cuma mau kena orang sekarang kan gini nih, tutup ininya nih. Sebenarnya ini bukan apa-apa nih, karena dohiron wa batinan. Jadi seperti ini sebenarnya boleh. Ini perempuan ini sah. Ya tangannya kayak gini kelihatan nggak apa-apa, sama wajah. Tapi kalau kaki aurat. Maka yang lucu kadang perempuan pakai kerudung tapi kakinya nggak pakai kaos kaki. Nah ini kalau yang nggak pakai kaos kaki maka kainnya dipanjangin sekalian. Asal nggak nyangkut di motor, ya. Nah, nyangkut di motor agak repot. Jadi intinya perempuan pakaian stylenya seperti itu. Jadi isbal untuk perempuan itu malah bagus, ya. Tapi kalau untuk laki-laki jangan, batasnya sampai kaki. Terus hukum isbal ketika sholat, sepakati kemarin ya, hukumnya sholatnya tetap sah kecuali yakin kalau sarungnya najis, maka tinggal diganti sarung yang suci seperti itu. Insyaallah ada lagi pertanyaan? Sebelum itu gimana? Tanah kan dia kayaknya kena tanah itu belum tentu tanahnya itu apa? Najis. Ya bersih atau najis kita nggak tahu. Oh. Seseorang yang sarungnya kepanjangan kena tanah, yakin najis apa tidak? Ya tergantung kita juga. Kalau kita yakin najis yang mau diganti. Tapi kalau kita lihat bersih, nggak ada najisnya, ya udah nggak usah ganti. Karena hukum najis dan tidak itu boleh dilihat. Artinya hukum itu tidak memandang kayaknya Pak, harus dipastikan. Kalau bersih berarti suci. Kalau ada terus Bapak cium, ini kayak ayam ini, berarti apa? Najis. Maka tinggal diganti. Maka lebih selamat ya diangkat, biar nggak kena najis. Insya Allah karena zaman dulu kan banyak kotoran zaman Nabi kan. Karena lantainya kan dari pasir. Jadi kalau tempat kita insya Allah ya komplek-komplek ini kan bersih-bersih asal nggak ada kotoran anjing aja. Ya aman insya Allah ya. Dan rata-rata sarung-sarung kita ini nggak ada yang sebar, jarang yang sebar. Biasanya sebar-sebar itu adanya di kampung-kampung gitu yang sarungnya rata-rata di bawah. Nah itu hukumnya di mana? Ada
Hadisnya ada dalil untuk wanita dalam ukuran panjang pakaiannya, di mana mereka dibolehkan memanjangkan pakaiannya maksimal sampai 1 hasta dimulai dari pertengahan betis. Jadi cara menambah sehastanya itu pertengahan betis ditambah sehasta, itu roknya perempuan. Seperti itu. Salah ya. Semoga Allah terima pengajian kita, amin. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang taat. Suara tinggi, suara tiga. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.